Ya, saya lanjutkan kembali. Saya mau ke Pak Argo. Pak Argo, tadi menyambung pertanyaan dari Bung Tigor tadi. Ini bisa nggak penegakan hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk dengan Pergub itu? Nah, bisa tidak seperti itu untuk penegakan hukum penilangannya? Iya, terima kasih Mbak Anggi, Bang Tigor. Jadi yang perlu saya sampaikan kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, sebetulnya aturan terkait tentang uji emisi ini memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan untuk pelaksanaan Pergub sendiri, ini juga tentunya kita di bagian kepolisian juga harus melaksanakan hal-hal yang memang diatur di peraturan yang lebih khusus ya. Ini kan peraturan lebih khusus seperti halnya dengan ganjil genap itu kan juga melalui peraturan gubernur, ya kan. Nah, di masalah penegakan hukum sendiri, tentunya kita akan melihat sejauh mana nantinya sosialisasi yang telah diberlakukan, karena kita perlu sadari kendaraan yang tadi yang sudah disampaikan hampir 16 juta kendaraan di DKI ini, apakah memang sudah semuanya tersosialisasi dengan baik. Artinya tindakan kepolisian itu ada tingkatannya dari mulai preemptif, preventif, dan represif. Sehingga tilang ini adalah sebagai the last option. Tentunya tahapan-tahapan tadi teguran pun juga merupakan sebagai bagian suatu tindakan. Ya kan, sehingga masyarakat tadi yang disampaikan sama Bang Tigor saya setuju, mereka harus aware dulu nih peraturannya seperti apa, ya kan. Tadi juga disampaikan di beberapa tempat sudah mulai penuh, ya kan. Nah, artinya pada saat polisi memberhentikan ada 10 kendaraan, harapan kita 9 ini sudah mengantongi kartu uji emisi ini tadi. Sehingga pada saat penindakan yang dilakukan memang betul-betul menjadi poin penting di mana kesadaran yang masyarakat yang sudah berjalan dengan baik. Oke, pertanyaannya adalah ini tadi disebutkan bahwa proses pemberlakuan ini kan sudah dari awal tahun, tapi faktanya ternyata kendaraan yang sudah diuji emisi itu masih di bawah 10%. Artinya kan memang masih jauh ini untuk mencapai target. Anda bilang harus 50% lah minimal kendaraan yang sudah diuji ya. Nah, bagaimana mungkin nanti akan tetap melaksanakan wajib uji emisi kalau nggak ada sanksinya gitu? Masyarakat kita kan kalau tidak sanksi ya sekedar himbauan agak susah juga ya untuk dilakukan gitu. Ya. Tentunya untuk masalah teknis penindakan nanti itu pastinya akan kita bicarakan lebih lanjut melalui rapat koordinasi dengan rekan-rekan dari Disub. Tapi yang pasti pada saat pelaksanaan penindakan tentunya ini kegiatannya memang kita lakukan random sampling dan ada beberapa kendaraan yang menjadi perhatian khusus. Contohnya secara visual emisi gas buang ini yang kita lihat misalnya kendaraan yang asap knalpotnya tebal sekali ya. Atau kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Seperti kendaraan-kendaraan yang filternya sudah dicopot ataupun knalpotnya sudah diganti racing, berisik. Dan menurut rekan-rekan petugas pengujian itu ya, jadi beberapa pekan lalu kita sudah dilakukan uji emisi di kantor Subdit Gakum, ada 55 kendaraan operasional Dinas Polri yang dilakukan uji emisi. Itu alhamdulillah semuanya sudah lulus uji. Kemudian hasil diskusi dengan teman-teman di lapangan, 80% kendaraan yang sudah dimodifikasi tadi rentan tidak lulus uji emisi. Artinya ambang batasnya tadi lebih dari yang telah ditentukan. Sehingga tadi mungkin kita lebih kerucutkan mungkin tadi kendaraan yang dimodifikasi atau secara visual yang memang asapnya terlalu besar. Dan nanti pun pada saat kita lakukan uji emisi di lapangan itu memang membutuhkan tempat yang luas. Artinya kendaraan tim gabungan ini tadi di situ harus ada peralatan yang lengkap tenda karena tadi berbicara maaf Pak Argo saya potong ini ya. Ini berbicara mengenai tempat untuk pengujian emisi ini. Sekarang untuk di DKI saja baru tersedia 15 tempat kurang lebih untuk uji emisi. Bagaimana target itu bisa cepat terlaksana untuk kendaraan yang kurang lebih 16 juta tadi? Itu makanya tadi betul-betul harus diperlukan kesiapan yang sangat matang. Artinya intinya kepolisian sangat mendukung terkait tentang kebijakan uji emisi sendiri. Sehingga itulah yang mendasari kenapa kita kemarin meminta dari Dinas Lingkungan Hidup silakan dicek dulu nih mobil dinas petugas kepolisian sebelum kita melakukan penindakan ke masyarakat. Tapi penindakannya ini tadi kan tentunya ada tahapan. Dari mulai teguran, kalau memang sudah dirasa cukup teguran dan sosialisasi, tindakan ini adalah represif dan upaya terakhir. Sehingga kesadaran masyarakat yang dibentuk memang betul-betul mampu dan jangan sampai nanti seolah-olah merasa tersiksa dan
terpaksa. Terpaksa. Gitu ya. Oke. Nah itulah. Baik, Bung Bestari, kalau Anda melihatnya seperti apa? Tadi Bung Tigor menyatakan ini sosialisasinya juga cukup terburu-buru ini mepet nih, walaupun pemberlakuannya dari awal tahun. Tapi faktanya masih sedikit yang sudah uji emisi kendaraannya. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan dahulu bahwa kita patut mengapresiasi ya upaya dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta atas komitmennya untuk berpihak kepada masyarakat menghadirkan udara bersih. Gitu. Nah, ini kan amanah undang-undang yang saya juga sudah kupas bahwa banyak sekali ternyata perhatian dari undang-undang tersebut terhadap dampak lingkungan. Sehingga mana tadi seperti disampaikan oleh Pak Safrin pada pasal 48 tadi ya, ayat 1, 2, 3, 4 itu, maka seluruh pengguna kendaraan bermotor itu diwajibkan untuk kemudian mentaati apa-apa yang disyaratkan di situ, salah satunya adalah dampak lingkungan tadi. Itu dulu satu. Kedua, sosialisasi yang masif memang masih diperlukan. Tetapi dari informasi yang saya terima dari Dinas Lingkungan Hidup, ini sudah ada lebih dari 200 titik ya, 260-an sekian gitu, bengkel ataupun tempat yang ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan ini. Namun mungkin karena masyarakat belum mendengar secara masif atau katakanlah masih banyak yang berpikir bahwa itu masih lama, sehingga terjadi perlambatan. Kita berharap sebetulnya apa yang sudah dicanangkan oleh gubernur dalam bentuk perda atau pergub ini dapat disegerakan saja. Kalau masalah besarannya siapa yang menilang itu, saya kira di dalam Undang-Undang 22 itu sudah jelas kok. Ada polisi di sana. Jadi pada tahapan katakanlah nanti melakukan semacam razia ataupun hal-hal yang terkait dengan hal tersebut, tentu ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan kepolisian. Nah, Jakarta ini kota yang sangat terbuka, sehingga ini aturan ini akan mengikat pula kepada orang-orang yang datang dari luar membawa kendaraan masuk ke Jakarta. Ini juga Pak Argo mohon ini menjadi perhatian khusus karena mungkin di daerah mereka tidak diatur hal demikian, sehingga jangan nanti kemudian terjadi kecemburuan sosial ketika mobil yang platnya B itu dikenakan tilang karena tidak melaksanakan uji emisi atau tidak dapat menunjukkan telah melaksanakan uji emisi sesuai standar atau ketentuan yang berlaku. Karena alasan tidak tahu gitu loh. Bahkan kota Depok saja itu plat nomornya kan masih B. Ya. Bekasi juga. Dan banyak sekali orang-orang yang datang ke Jakarta bahkan dari luar seberang lautan itu, ini juga harus dijelaskan secara baik bahwa tidak ada pengecualian terhadap hal itu. Kalau mengenai berapa besarannya saya kira itu teknis sekali ya. Dan tujuan saya yakin pasti bahwa pergub itu dibuat bukan tujuannya kemudian untuk mengkolek hasil daripada penilangan tersebut, tetapi itu hanya merupakan satu efek jera saja gitu. Kalau tadi disebutkan bahwa keraguan terhadap pasal berapa tadi 285 286 ya, Undang-Undang Nomor 22 ya, saya kira ada dua hal yang patut diperhatikan juga Pak sebagai masukan, bahwa ketika dia tidak melaksanakan uji emisi, dia dikenakan disinsentif. Itu belum gitu ya. Tetapi ketika dia kemudian mobilnya sudah diuji uji emisi, kemudian dia tetap berani menjalankannya, apakah kemudian dia hanya dikenakan disinsentif atau tilang? Ini yang harus jelas. Jadi ada dua gitu. Ada yang belum uji emisi.
Setelah tanggal yang ditetapkan nanti, kemudian terjaring, dia dikenakan disinsentif parkir termahal. Karena di situ kata-katanya adalah dan atau gitu. Nah, tapi ada lagi yang sudah uji emisi tapi berani-beranian tidak lolos uji emisi, dia jalan. Yang mana yang dikenakan ini? Ini mesti mungkin lebih diperjelas Pak, sehingga tidak terjadi nanti bahwa ada perbedaan pandangan terhadap pasal-pasal ini yang sebagai apa namanya yang diterapkan di lalu lintas nanti ya. Gitu. Saya kira sudah itu. Ditangkap poinnya, nanti dijawab oleh Pak Argo ya Pak. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi untuk Anda.